Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan, termasuk seleksi PNS, seleksi P3K, dan hal lain yang ada hubungannya atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah, dan juga seluruh Bapak Ibu honorer yang sudah mengikuti seleksi P3K dan CPNS di tahun 2023 tahun ini. Bagi yang lolos seleksi administrasi, selamat, dan bagi yang belum, silakan sampaikan sanggahnya sesuai dengan aturan penyampaian sanggah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting terkait dengan seleksi CSN, baik PNS maupun P3K di tahun 2023 tahun ini, di mana disampaikan bahwa pelamar CSN mencapai 2,4 juta. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memastikan satu informasi penting terkait dengan hal tersebut, bahwa seleksi berlangsung secara transparan. Tentunya berlangsung secara transparan tanpa ada embel-embel yang mengacaukan program pemerintah dalam hal seleksi P3K maupun CPNS dimaksud di tahun 2023 tahun ini. Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, mari kita simak informasi berikut. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jakarta, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas memastikan bahwa seleksi calon aparatur sipil negara atau CSN berlangsung transparan dan akuntabel. Dia mengatakan seleksi tahun ini tetap berbasis komputer assisted test atau CAT milik Badan Kepegawaian Negara atau milik BKN. Dengan sistem ini, pengunjung atau pengantar peserta bisa melihat nilai langsung di monitor yang berada di luar ruang seleksi, sehingga meminimalisir celah kecurangan. Kami memastikan seleksi ini tidak ada celah kecurangan, tentunya transparan dan akuntabel sesuai dengan apa yang dikehendaki untuk memperoleh kualitas sumber daya manusia yang handal dan memadai. Pengumuman CIT ini salah satu bentuk digitalisasi seleksi calon aparatur sipil negara, ujar Anas dalam keterangan tertulis pada hari Selasa 17 Oktober 2023 semalam. Ini informasi terbaru Bapak Ibu terkait dengan seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2023 tahun ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas bahwa berlangsung transparan tanpa ada kecurangan, dan tentunya oleh karena transparan dan disertai dengan akuntabel. Diketahui hingga pendaftaran ditutup pada Kamis 12 Oktober lalu, total pelamar CSN mencapai lebih dari 2,4 juta atau tepatnya 2.409 orang, 2.409.882 pelamar. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara, ada sebanyak 945.404 peserta pelamar melalui jalur calon pegawai negeri sipil atau CPNS, sementara pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K khusus untuk guru 439.020 pelamar. Adapun pelamar P3K tenaga kesehatan pada seleksi tahun ini mencapai 388.145 orang, sedangkan P3K tenaga teknis sebanyak 637.313 pelamar. Itulah rincian para pelamar yang sudah mendaftar di SSCSN pada tahun 2023 tahun ini, baik jalur CPNS maupun jalur P3K. Peserta bisa melihat pengumuman hasil seleksi administrasi mulai tanggal 16 Oktober 2023 pada kanal resmi masing-masing instansi. Pemerintah memberikan waktu masa sanggah hingga 23 Oktober 2023. Selama periode ini,
Bukan berarti peserta bisa melengkapi berkas, tetapi kesempatan untuk menyatakan bahwa berkas dan data sudah benar namun terlewat oleh verifikator instansi yang dilamar. Menteri Anas pun menegaskan bahwa seleksi calon aparatur sipil negara tahun ini tidak lagi ada titip menitip. Ingat Bapak Ibu, ya, itu satu ketegasan yang disampaikan oleh Menpan RB bahwa untuk seleksi CSN tahun 2023 ini tidak ada istilah titip menitip, tidak ada istilah jatah, atau tidak ada istilah kebijakan lain selain daripada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Sebab semua tahapan akan dilakukan secara terbuka dan sifatnya akuntabel. Menurutnya, anggapan menjadi ASN harus membayar sejumlah uang pun sudah tak lagi ada, dan itu memang benar tidak ada lagi. Karena satu-satunya yang bisa meloloskan peserta adalah kemampuan masing-masing. Jika ada pihak yang berjanji bisa membantu kelulusan, maka dipastikan itu adalah penipuan. Maka seluruh Bapak Ibu pelamar, baik jalur CPNS maupun jalur P3K, jangan jadi korban penipuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hanya menginginkan Anda memberi uang kepada mereka dengan sejumlah yang ditetapkan mereka, tapi bukan suatu jaminan bisa lulus karena memang orang-orang tersebut tidak ada kepentingannya terhadap seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2023 tahun ini. Itulah satu ketegasan dari Menteri Anas selaku Menpan RB. Kalau ditemukan adanya indikasi kecurangan dari pihak manapun, kami akan melakukan tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku. Ini tegas Menteri Anas. Kementerian Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, menegaskan tidak terafiliasi dengan tempat pelatihan atau bimbingan belajar manapun. Segala informasi mengenai CSN hanya bisa dilihat pada situs resmi dan media sosial Kementerian Pan RB, BKN, serta instansi terkait lainnya. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Menpan RB kepada seluruh Bapak Ibu honorer yang melamar jalur P3K, demikian juga yang melamar jalur CPNS. Tentunya semuanya apa yang disampaikan itu sudah jelas tanpa ada satu hal yang perlu dipertanyakan terkait dengan aturan dan prosedur seleksi calon aparatur sipil negara, baik status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, demikian juga dengan calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Semoga Bapak Ibu bisa meraih impian di tahun 2023 tahun ini untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik CPNS maupun P3K. Usahakan satu hal, jangan sempat tertipu dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan pejabat ataupun panitia, dan seterusnya. Demikian dengan hal mengenai tryout dan seterusnya yang tidak ada hubungannya atau tidak ada hubungan afiliasi kementerian atau pemerintah terkait dengan kegiatan tersebut. Demikian informasinya, semoga Bapak Ibu meraih impian di tahun 2023 tahun ini sebagaimana harapannya masing-masing. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.